Kehidupan merupakan suatu perjalanan di mana kita terus melangkah demi selangkah untuk menuju akhir dari tujuan kita. Manusia hidup atas titah amanah sebagai khalifah untuk menjaga dan mengatur wilayah di mana ia berpijak. Tepat pada Desa Pakuran, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen, keberlangsungan masyarakat yang mengatur wilayah setelah adanya pemekaran menjadi tempat pulang manusia di sana menuju akhir perjalanan. Nama Pakuran diambil dari salah satu gelondongan, yaitu Gelondongan Pakuran, Gelondongan Karangpule, dan Gelondongan Penumpon. Kemudian pada tahun 1980, Gelondongan Pakuran mulai dipimpin kepala desa setelah adanya pemekaran wilayah karena penduduk yang bertambah. Secara geografis, Desa Pakuran terletak di ujung perbatasan dengan Kecamatan Pejogoan, di mana Desa Pakuran merupakan desa paling ujung timur di Kecamatan Seruang dengan memiliki wilayah seluas 184 km persegi. Secara monografi, penduduk Desa Pakuran ini berjumlah 3.237 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat desa adalah buruh harian, karyawan swasta, petani, dan juga furnitur. Di dalam desa ini, banyak ditemui pengrajin kayu atau furnitur yang menjadikan desa ini dikenal dengan para pengrajin kayunya. Ahmad Khosin, usaha furnitur, perabotan rumah tangga. Namanya Khosin Furniture. Masyarakat sekitaran Kebumen, Borjo, Cilacap, Jogja ada pernah. Sekarang juga lagi ngerjain juga. Ya pertama kali saya mantau dulunya ya, terus saya ngerjain di rumah itu kepengen mendirikan usaha sendiri lah di kampung. Kalau untuk karyawan sekitar sini saja, tetangga lah, masih saudara. Ya sudah lebih dari 15 tahun. 25 tahunan lah ngelutin full triplek furniture kayak gitu. Dipasarkan lemari dapur, lemari pakaian, ada backdrop TV, meja kerja, meja kantor. Sukanya untuk jenis kayak gini lebih mudah ya Pak, mudah dikerjakan lah itu ya. Terus kalau dukanya ya masih kekurangan modal. Terus jauh dari kota juga. Kalau untuk pengerjaannya tergantung model juga tergantung ukuran ya Mbak ya. Tapi kalau untuk jenis lemari pakaian ya kurang lebih 1 minggu lah sampai 10 hari. Untuk ukuran mungkin 3 meter kali 3 meter gitu. Berarti rata-rata ya 15 hari lah dari mulai pesan sampai pengiriman tuh 15 hari. Fasilitas desa ini meliputi kantor balai desa, beberapa tempat ibadah seperti masjid, musola, dan gereja, gedung-gedung pendidikan seperti sekolah dasar, taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini, dan taman pendidikan Quran. Selain aset pendidikan, Desa Pakuran memiliki aset yang dinilai memiliki potensi untuk lebih berkembang, seperti bank sampah untung untuk memaksimalkan dan mengolah banyak limbah agar menjadi berkah. Kemudian pada bidang kesehatan terdapat poliklinik desa sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Kehidupan masyarakat Desa Pakuran masih kental dengan tradisi dan budaya Jawa yang meninggikan adab dan tata krama. Selain itu, adat dan istiadat seperti kenduren, suran, yasinan, ataupun hormatan masih terus turun-temurun di Desa Pakuran, di mana hal ini menjadikan masyarakat saling berharmoni dan mempererat tali silaturahmi. Selain tradisi-tradisi tersebut, kesenian yang membudaya juga terdapat dalam desa ini, seperti kesenian hadroh dan rebana, sebagaimana bukti cinta terhadap Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada aset pendidikan di Desa Pakuran,
Terdapat 2 sekolah dasar, 2 taman kanak-kanak, dan 2 pendidikan anak usia dini sebagai rumah belajar dan berbagi banyak ilmu pengetahuan. Selain pendidikan formal, di Desa Pakuran juga terdapat pendidikan non-formal seperti Taman Pendidikan Quran sebagai dasar pendidikan religi masyarakat. Pada ranah ekonomi, masyarakat Desa Pakuran mayoritas adalah pengrajin kayu. Namun, tidak sedikit juga pada lingkup pertanian, peternakan, dan perkebunan. Selain industri perkayuan, dalam Desa Pakuran ini terdapat industri akuarium yang juga menambah nilai ekonomi masyarakat. Selain itu, juga terdapat industri pengolahan makanan seperti keripik emping dan melinjo yang merupakan produk-produk makanan khas dari Desa Pakuran. Adapun usaha kreatif dan inovatif yang berkembang di Desa Pakuran adalah budidaya jamur tiram bermediakan limbah gergaji kayu. Usaha ini terbilang inovatif karena memanfaatkan limbah dari gergaji kayu yang mana mayoritas industri lokal adalah pengrajin kayu. Usaha kreatif ini selain memanfaatkan limbah juga menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan juga dapat memunculkan produk-produk UMKM berbahan dasar jamur serta dapat memotivasi masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan sisa limbah. Pada tempat kami sedang melakukan pemanfaatan limbah, di mana limbah kayu bekas gergajian kemudian kita pergunakan, kita proses menjadi media backlog untuk jamur tiram putih. Sebetulnya sudah banyak yang menggunakan bahan baku ini, tetapi yang paling memungkinkan di daerah ini karena banyaknya tempat gergajian dan banyaknya serbuk yang tidak maksimal dipergunakannya, sehingga kami mempunyai inisiatif untuk menggunakan limbah tersebut dan diolah menjadi media backlog jamur putih, sehingga bisa menambah atau merubah daripada pendapatan dan menambah income untuk kami. Harapan kami, kami sebagai leader, sebagai sponsor, sebagai pemula, sehingga masyarakat bisa mengadopsi ilmu kami dan melihat daripada pemanfaatan limbah serbuk kayu ini menjadi suatu benefit untuk income di daerah kami. Program-program sosial desa ini banyak sekali, seperti santunan anak yatim setiap bulan Muharram, dan juga ada donor darah setiap 3 bulan sekali. Hal-hal ini didukung atas kebersamaan dan solidaritas masyarakat Pakuran, yang mana banyak terbentuk paguyuban-paguyuban seperti paguyuban senam, paguyuban kader, paguyuban remaja P2JK, paguyuban arisan RT, yang melingkup mulai dari remaja sampai usia senja. Harapan seorang kepala desa Pakuran ya, tentu akan lebih berharap terwujudnya visi misi seorang kepala desa, dan yang kedua adalah warga desa Pakuran akan lebih beradab mulia serta berbudi luhur. Yang selanjutnya adalah tercapainya keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa Pakuran tentunya. Masyarakat desa Pakuran yang diharapkan adalah guyub dan rukun. Pakuran akur manut aturan.